Hadirin azinallah wa iyyakum. Kita masuk ke pasal yang baru, yaitu amalan-amalan yang mendatangkan doanya malaikat. Amalan-amalan yang kalau kita lakukan, kita didoakan oleh malaikat. Yang pertama, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang tulus. Orang jika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang baik, dengan taubat yang benar, itu Allah cinta sama orang tersebut, Allah kasih ampunan, bahkan Allah kasih plus, kasih pahala, Allah janjikan surga. Di antara spesialnya orang yang bertaubat kepada Allah, mereka didoakan oleh malaikat. Dan malaikat yang mendoakannya bukan malaikat sembarangan. Malaikat yang mendoakan orang yang bertaubat adalah malaikat pemikul arsy Allah, malaikat yang dekat dengan Allah SWT. Allah sebutkan dalam surat Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul arsy Allah dan yang sekitarnya, malaikat yang ada di sekitarnya, mereka selalu bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan mereka beriman kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman sambil mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, sungguhnya ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Ayatnya panjang ya, doanya panjang. Faghfir lilladzina tabu waqihim adzabal jahim. Rabbana adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini doa yang sangat indah, luar biasa, yang malaikat doakan untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rangkaian doa yang sangat indah. Di dalam doa tersebut malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma dimintakan ampun bagi orang yang bertaubat itu. Malaikat mendoakan supaya nenek moyangnya dan anak keturunannya juga dimasukkan surga. Subhanallah. Jarang-jarang kalau kita mendoakan sekawan kita doain nenek moyangnya, anak keturunannya, jarang. Tapi ini malaikat mendoakan sampai turunannya. Bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Kemudian yang berikutnya, amalan yang mendatangkan doa malaikat adalah bersedekah. Bersedekah dari hasil yang halal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ketika setiap hari di pagi hari Allah turunkan 2 malaikat kepada setiap orang yang beriman. Kata Nabi SAW, ma min yawmin yusbihul ibad fih illa malakan yanzilan. Tidaklah satu pagi, tidaklah hamba-hamba di pagi hari kecuali ada 2 malaikat akan turun kepadanya. 2 malaikat ini dua-duanya mendoakan. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti. Berikanlah bagi hamba ini jika dia bersedekah, berikan ganti yang baik. Yang satunya mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Setiap hari jika kita bersedekah, maka malaikat mendoakan, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Sebaliknya kalau kita pelit nggak mau berinfak, didoakan kebinasaan, keburukan oleh malaikat. Dan infak dalam hadis ini maknanya umum, bukan sekedar infak harta. Maknanya luas ya, mencakup orang-orang yang berinfak dalam ketaatan. Misalnya dia pergi haji,
atau pergi umroh, itu termasuk infak. Infak dalam artian yang umum. Karena ketika dia melaksanakan ibadah itu dia mengeluarkan hartanya, dia mengorbankan sesuatu. Termasuk juga infak. Kemudian juga misalnya dia membangun masjid atau dia berdakwah atau para penuntut ilmu, itu semua ketaatan dalam artian infak secara umum. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya dalam hadis tersebut maksud infak secara umum, enggak cuma terbatas infak harta. Jadi kita melakukan ketaatan, insya Allah didoakan oleh malaikat. Kemudian diantara amalan yang mendatangkan doa malaikat, yaitu ketika kita sholat di shaf pertama. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shaf pertama. Apa makna Allah bersolawat kepada kita, hadirin? Kan Nabi bersabda, Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya Allah bersolawat kepada kita? Atau Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Allah bersolawat kepada malaikat. Atau kita mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah untuk Nabi Muhammad. Apa maknanya itu? Kita bersolawat itu artinya apa? Artinya apa? Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Luar biasa. Makanya ketika Allah bersolawat kepada kita ketika kita di shaf awal, yaitu Allah menyebut kita di hadapan para malaikat. Adapun sholawatnya malaikat kepada kita ketika kita sholat di shaf awal, artinya doa dari mereka, mendoakan bagi kita ampunan dan yang lainnya. Itu salah satu keutamaan di shaf awal, ya. Karena terkadang orang yang dia rajin sholat di shaf awal, orang-orang nggak ada yang kenal ya, nggak ada yang kenal orang ini, tapi penduduk langit mengenal dia. Mereka selalu didoakan oleh para malaikat. Karena para salaf dulu ya, sebagian mereka menyebutkan, para salafus saleh dulu, mereka bilang, saya nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun dia. 40 tahun dia nggak pernah masbuk sholat. Makanya Nabi menyebutkan, barang siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari saja, maka dia terselamatkan dari kemunafikan dan dari azab. Selamatkan dari sifat munafik. Orang kalau 40 hari dia nggak pernah terlambat, nggak pernah masbuk, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, ini orang insya Allah selamat dari sifat nifak. Ini orang insya Allah dia nggak pernah berdusta, nggak pernah dia khianat. Allah selamatkan dia dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian diantara amalan yang mendatangkan doa malaikat, yaitu menyambung shaf yang putus. Orang kalau ada yang lihat shaf putus, dia sambung, dia masuk ke sana. Bahkan dia lagi sholat, depannya ada bolong, dia maju jalan tutup itu. Karena masalah shaf ini sering dilalaikan di sebagian masjid. Imam setiap hari ngomong setiap mau sholat, istaqimu shawsufakum, tolong shafnya dirapatkan dan diluruskan. Setiap mau sholat pasti ngomong gitu imam. Tapi makmum suka-suka dia berdiri. Apalagi kalau sudah bawa sejadah sendiri, gelar sebelah ini masih bisa setengah meter, satu hasta, sebelah satu hasta, bisa satu orang masuk di antara kiri kanannya dia tuh. Nggak boleh seperti ini. Kalau kita lihat sebagian masjid itu benar-benar rapat, ini pundaknya, kakinya rapat. Kita sholat juga enak keadaan seperti itu.
Kita sholat lihat di depan kita ini renggang, berdiri suka-suka, kiri masih bolong ini. Kita terganggu oleh pemandangan seperti itu. Imam menyampaikan setiap hari, rapatkan, luruskan, jangan kasih celah. Seakan-akan nggak ada fungsinya imam mengatakan seperti itu. Nabi mengancam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Rapatkan saf kalian atau Allah akan jadikan hati kalian tercerai-berai. Bukan main-main ancamannya. Mau hati kita bersatu, ukhuwahnya kita kuat, tapi saf aja nggak mau rapat sama saudaranya. Ajib. Dan ini fenomena yang menyedihkan ya di sebagian masjid ya. Nggak boleh seperti itu. Sebagian ulama menyatakan merapatkan saf itu hukumnya wajib. Sebagian menganggapnya sunnah. Sebagian menganggap merapatkan saf di awal sholat itu wajib hukumnya. Ketika sudah mulai sholat maka menjadi sunnah. Karena ketika kita sudah masuk sholat kita dianjurkan untuk sibuk dengan zikir sholat kita, jangan sibuk merapatkan saf lagi. Di awal wajib dia rapatkan. Pendapat sebagian ulama. Karenanya orang yang dia melihat saf terputus dia sambung, dia tutup, didoakan oleh malaikat. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Hadirin, mohon maaf jika ada jika ada kesalahan dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.